Jadi ada sebuah kisah. Jadi namanya kisah ini perlu kita sampaikan karena untuk pelajaran. Ya. Ya. Ada sebuah kisah suatu hari daerah Pengging terkena bencana alam yang berupa gempa bumi yang mengakibatkan banyak rumah roboh dan banyak korban termasuk korban yang meninggal dunia. Ya. Nah, tentu sejarah tidak mencatat, tapi kita bisa menelusuri, ya kan orang-orang di desa itu dulu riwayat desa ini itu gimana? Kok misalnya namanya jadi Banyuwangi, kok namanya itu Banyumas? Kan nggak mungkin kan orang itu mendadak udah kita namai saja ini Banyuwangi, nggak mungkin, ya kan? Ya, Surabaya itu muncul, nah, kan gitu kan? Karena ya pada menjelang Majapahit itu, ya itu selalu berani melakukan perlawanan terhadap hal yang membahayakan. Nah, makanya Sura itu berani, Baya atau Boyo itu bahaya, jadi berani mengatasi bahaya. Dan itu rupanya watak mereka. Sehingga ketika ada Inggris yang membonceng Belanda, ya dikira aman turun di Surabaya, malah mendapat perlawanan. Ya, dan tewaslah 2 jenderal Inggris. Di dunia tidak ada sejarah jenderalnya mati karena datang ke suatu tempat. Ya, nah itu. Ya, makanya disandang sebagai kota pahlawan. Ya. Iya, itu sampai hari ini Inggris itu takut sekali ya terhadap watak-watak seperti orang Surabaya. Sehingga saya itu punya teman asli Surabaya. Jadi kalau orang Surabaya itu terbuka, malah nggak dijadikan apa-apa di negara ini. Ya. Wah, ini nanti beratas korupsi beneran ini jadi nggak dijadikan. Nah, padahal nggak kurang orang-orang ya kayak gitu itu modelisme itu ngangkat satu aja ribut orang kan gitu kan. Ya, jadi seperti itu watak karakter suatu komunitas artinya. Ya. Jadi diajari kamu nggak bisa tolerir sama begini, itu diajari. Nah, negara khawatir kalau ngangkatan itu, makanya dulu Pak Harto 32 coba aja dicari orang Surabaya, ya Pak Trisutrisno aja, padahal 32 tahun, ya kan, ya anaknya Pak Trisutrisno, Ari Kuntowibowo, baru dijadikan Pangdam Siliwangi aja langsung dicopot, ya kan. Sekarang ditempatkan nggak punya tempat istilahnya, ya. Nah, karena beliau terbuka kan, dia nulis di Kompas, ya kalau pemerintah secara begini, tentara hendaknya masuk selangkah, nah copot besoknya. Nah, tapi itu watak kita nggak boleh mengingkari. Jadi seperti saya kan di Surabaya, saya hanya boleh memahami taktik-taktik saja dari di situ. Jadi nggak boleh, wah kalau gini pedih aku, terus melok-melok korupsi pisan. Iya, nggak boleh. Ya, makanya Bung Tomo itu masuk penjara di zaman siapa saja. Zamannya Bung Karno masuk penjara. Padahal dia itu komando, ya kan, komandannya 10 November. Tapi zamannya Bung Karno masuk penjara. Zamannya Pak Harto masuk penjara. Nanti nggak bisa, bukan? Anaknya tuh kasihan, sering japri saya. Kenapa takut ya? Kalau saya ngomong gini, ngomong gitu itu, Mas Bambang Sulistomo itu. Ah, Mas lingkungannya sih durungan, jadi takut. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, beberapa orang menemui Syekh Siti Jenar karena mereka berasumsi Syekh Siti Jenar orang hebat dan apa yang dikatakan akan dikabulkan Tuhan. Jadi ceritanya memang begitu. Siti Jenar kalau ngomong gini dikabulkan, kalau ngomong gini dikabulkan. Ya.
Nah, jadi semua datang ke Pengging. Pengging itu tempat perguruannya Syekh Siti Jenar. Ya. Dan memohon beliau untuk berdoa tolak bala. Ya. Namun permintaan mereka ditolak oleh Syekh Siti Jenar dan mereka semua diminta pulang. Nah, jadi ini bedanya kan, karena dia tahu saya nggak boleh dengan ilmu ini untuk begini kan gitu. Udah pulang-pulang. Nah ini datang ya kan, mereka menghibah-hibah kepada Syekh Siti Jenar agar Syekh Siti Jenar bersedia berdoa untuk menyelamatkan desa itu dari bencana susulan. Akhirnya ya sudah, doa saja untuk doa susulan ya kan. Sekali lagi Syekh Siti Jenar menolak dan meminta mereka pulang ke rumah masing-masing, lalu terjadilah dialog. Jadi karena disuruh pulang aja terjadi dialog ya. Orang-orang itu bilang pangeran. Jadi Syekh Siti Jenar itu baik di serat Baduanar maupun di serat pertemuan Wali Songo ya, itu selalu dipanggil pangeran loh. Ya, artinya dia tidak dipanggil sebagai Kanjeng Sunan, tapi selalu dipanggil pangeran. Nah, itu kan realitas sejarah. Jadi orang mengatakan apa saja, ya itu catatan sejarah, kita nggak boleh. Ya. Kenapa kok pangeran? Ya, pangeran kita nyebut Tuhan juga pangeran. Gusti Pangeran. Gusti Pangeran dari di situ, gitu loh ya. Kalau yang lain itu ya dipanggil Sunan ya Sunan. Jadi ini Gusti Pangeran. Pangeran, apakah pangeran tidak kasihan terhadap mereka yang tertimpa bencana? Ya logis kan orang bertanya begini kan, logis ya. Syekh Siti Jenar menjawab, saya merasa kasihan bahkan amat prihatin karena terjadinya gempa ini. Lalu orang yang datang itu berkata lagi, bila demikian mengapa pangeran tidak berdoa kepada Gusti Kang Akarya Jagat? Memohonlah karena permohonan pangeran senantiasa terkabul. Dirayu kurang apa? Ya. Nah. Berikutnya ya kan, Syekh Siti Jenar menjawab, tunggu dulu, bila ini karena sunnahnya, nah jadi di situ ya, aku tak akan bisa mengubahnya. Bukankah banjir besar telah melanda umat Nabi Nuh, gempa besar menimpa bangsa Madian umat Nabi Syuaib? Mereka berkata, ya pangeran, kami mengerti apa yang pernah pangeran ajarkan. Tetapi kali ini banyak rumah penduduk Pengging yang roboh. Bahkan rumah mereka yang mengaji kepada pangeran. Beberapa orang yang mengaji justru mengalami kecelakaan. Ya. Jadi ini kan sudah harus menyentuh hati ini. Tapi Syekh Siti Jenar menjawab, nah marilah kita bergotong royong untuk memperbaiki rumah-rumah yang roboh akibat bencana. Ya. Jadi di situ yang dibangkitkan itu adalah sikap tolong menolong, itu yang mendatangkan permana. Jadi kalau doa dikabulkan itu nggak ada permana untuk masyarakat gitu loh. Ya. Bagi Siti Jenar begitu doa dikabulkan ya hilang permana sebesar supaya terkabul itu gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kan dunia itu isinya utang piutang. Ya, jadi di situ. Ya. Nah, jadi disinilah ya dia bilang ya udah kita menolong, kita selamatkan orang itu yang mendatangkan permana itu. Ya. Nah, coba dari awal kita belajar permana seolah-olah kan cuma sedikit pelajaran untuk permana itu. Padahal ini meliputi semua hal. Ya. Nah, kita ini hidup di dalam semua hal. Nah, jadi di situ. Ya. Nah, naik lagi, Mas. Ya. Jadi, Syekh Siti Jenar mengajar mereka untuk dapat memahami hakikat alam. Ya. Ada takdir di alam seperti bumi bergerak, yang oleh ahli geologi dikatakan bahwa bumi tempat kita berpijak ini tersusun dari lempengan-lempengan, dan lempengan ini terus bergerak. Dan inilah yang menyebabkan terbentuknya benua, pulau, gunung, dan termasuk akibat buruk
yang ditimbulkannya. Jadi tak mungkin kita menyetop agar gunung tidak bisa meletus atau tidak akan terjadi gempa. Ya. Pada waktunya meletus dan gempa, yaitu tadi seperti pawang mencegah. Nah ini makanya panas kalau orang punya hajat, ya gak hujan tapi kondisinya itu tidak sejuk, itu karena pawang bekerja. Jadi seperti itu. Nah, perilaku kufur manusia akan mempercepat proses terjadinya bencana. Ya, sekarang misalnya itu diingatkan kan ada megatrust kan. Ini jangan main-main, itu tadi. Mereka yang belajar tentang geologi tahu, oh ini bisa terjadi megatrust. Cuma ahli geologi itu, geolog itu tidak tahu kapan nih bisa menclek ini kan gitu kan. Tahu gitu loh. Nah, inilah sunatullah. Kalau takdir enak dah. Oh, ini ada garis ini kita hitung aja. Udah, podo pergi ya. Karena sekian hari lagi akan megatrust. Tinggalkan wilayah sekian kilometer dari sini, tinggal begitu. Ya. Tapi ini karena menyangkut sunatullah, hanya diingatkan saja. Ya. Jadi di situ. Jadi kalau sebuah bangsa ini dulu bisa aman saja kan itu kan bisa menyikapi kemungkinan terjadinya sunatullah. Gitu. Jadi itu. Jadi ingat kembali bahwa manusia merupakan bagian dari alam sehingga seluruh organ dan bagian organ akan bekerja sesuai dengan hukum alam. Jadi itu takdirnya ya. Itulah sebabnya para ahli biologi bisa menarik kesamaan fisiologi ya dari gerak binatang dan manusia ya. Nah, banyak orang yang tidak paham dan menolak pernyataan Al-Qur'an bahwa bencana itu diakibatkan oleh ulah manusia. Jadi banyak orang, oh itu kan takdir Tuhan gitu kan. Ya itu Al-Qur'an menyatakan takdir Tuhan. Lawang Tuhan aja memperingatkan kok takdir. Kalau takdir itu dan kami edarkan matahari dan bulan pada tempatnya untuk perhitungan kamu. Nah, jadi seperti itu ya. Supaya kamu bisa ya memperhitungkan ya, untuk kepentingan kamu, untuk keperluanmu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak bisa terus gitu. Nah, kalau ini enggak diingatkan itu karena bisa bahaya. Nah, gunung meletus di satu sisi itu bencana kalau orang tidak memahami alam. Tapi di sisi lain itu rahmat kalau orang memahami alam. Tanpa adanya gunung meletus, tanah tidak bisa subur. Nah, seperti Arab Saudi itu gunung meletusnya itu sudah berakhir sekitar 6 juta tahun yang lalu. Makanya sudah nggak khawatir ada gunung meletus. Ya. Nah, terus kalau orang misalnya bertanya, kok kenapa ya di Al-Quran ada kata-kata jibal, ada kata-kata jabal untuk gunung. Ya pertanda gitu kan. Bagian Al-Quran itu tidak berasal dari fakta di Arab Saudi. Jadi kita kalau belajar itu begitu. Ya. Oleh karena itu di rumah saya memiliki kamus Al-Quran. Ya, itu kamusnya itu dengan judul ya, kosakata yang bukan berasal dari Arab. Tapi dipakai di Al-Quran. Tapi kosakata ini tidak berasal dari Arab. Jadi ghairul Arabi. Ya. Tebalnya kamus 20 cm. Nah, ini isinya bukan kata-kata Arab. Ya? Apanya? Iya, ya itu kan bangsa Arab itu kan masuk itu baru tahun 400 setelah Masehi. Masuknya ke Jazirah Arab itu. Nah, jadi berarti di luar dari orang-orang Badui yang sebelumnya sudah tinggal itu.
Dan itu bisa dibuktikan hari ini orang Arab ya nggak ngerti. Ya, kalau suruh baca Al-Quran artinya apa ya nggak ngerti. Ya, karena yang ngerti ya kata-kata harian seperti na'am, ya, jadi la, jadi itu seperti itu. Tapi bukan bahasa yang menceritakan begini. Ya. Bahkan mungkin ulama-ulama dan rajanya juga gak ngerti, makanya gak ada kan di situ kan yang terangsang untuk seperti orang Persia dalam mempelajari Al-Quran itu sampai bisa menemukan huruf, ya, angka. Ya. Jadi itu orang Persia. Ya. Jadi kita ini itu tadi dilanggengkan oleh institusi. Nah itu tadi yang nggak enak itu institusinya ini Mas Abi ini mendidik, iya, ya kan. Dididikkan kan bahwa Al-Quran itu sudah ditulis, dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan. Ya, ya. Ya. Saya harus tahu ya bahwa tulisan Arab itu baru rampung untuk bisa dipakai tulis menulis itu akhir abad pertama Hijriah. Iya. Khalifah 4 itu berakhir pada tahun 61 Hijriah. Ali bin Abi Thalib terbunuh itu tahun 61 Hijriah. Nah itu akhir abad 1 Hijriah. Ya, itu baru tulisannya itu baru rampung, sin itu begini, dal itu begini ya dan sebagainya. Ya, terus gimana terus bisa dinyatakan Utsman bin Affan sudah selesai gitu loh. Ya. Nah, tapi itu tadi yang gitu-gitu itu diketahui loh sebenarnya oleh dosen-dosen UIN itu setelah belajar. Cuma ini nanti yang sudah untuk doktor, jadi yang S1 nggak perlu diajari. Biar dogmanya kuat dulu ya. Jadi di situ. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi banyak orang itu tidak paham. Jadi mereka itu berpendapat bahwa jauh sebelum ada manusia di bumi ini telah terjadi ribuan kali bencana sehingga punahlah dinosaurus atau berbagai jenis hewan purba lainnya. Ini ya, ayat yang 30. Oh itu ya lah. Akibat dari kekufuran manusia terjadilah berbagai bencana timbul di muka bumi ini. Ya. Nah di situ kalau panjenengan semuanya itu buka di apa ini di terjemahan nggak bisa bunyinya seperti ini. Ya. Coba Mas dibaca, jangan ini. Dibaca yang Al-Quran. Jadi itu. Surat 30 ya? Iya. Surat 30 itu surat Ar-Rum ya? Ar-Rum ya. Ayatnya 41-42 ya? Iya. 42 artinya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut, yeah, disebabkan perbuatan tangan manusia. Iya, oke. Sama masih di situ. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yeah. Terus 42-nya ya? Itu sudah terjemahan baru kalau Allah menghendaki itu. Iya, ini di sini. Kalau yang terjemahan yang biasa itu supaya Allah merasakan. Di sini Allah menghendaki sudah. Sudah perbaikan. Supaya Allah merasakan. Iya, supaya Allah merasakan. Jadi yang merasakan bencana itu Allah. Berarti Anda sudah men-save apa itu ya yang sudah diperbaiki. Ya. Karena saya pada waktu ngisi apa ini di Kementerian Agama dan apa Kementerian Dalam Negeri, saya bilang banyak sekali kesalahan dalam menerjemahkan Al-Quran. Jadi akhirnya tidak bisa mendorong atau membangkitkan umat untuk
bisa maju. Karena banyaknya kesalahan. Nah, ini bunyinya kalau jangan itu supaya Allah merasakan. Bayangkan kan. Jadi sudah kalau Allah menghendaki itu kan ya sudah ini ya kan. Tapi itu pun masih negatif kalau supaya Allah menghendaki itu. Ya. Jadi gini ya, kalau di dalam kajian falsafah Jawa ya, Allah itu maha sempurna. Karena maha sempurna, dia tidak punya kehendak dan keinginan atau apapun. Karena kehendak itu ada karena belum sempurna. Yang sempurna itu tidak punya kehendak. Aku sih butuh. Nah, itu belum sempurna. Nah, makanya itu tandingan ya kalau belajar teologi Jawa dengan teologi Arab kedodoran jangan. Karena Allah itu maha sempurna. Sempurna itu tidak membutuhkan apapun. Ya. Jadi kalau masih butuh berarti belum sempurna.